semuanya, kembali lagi di video saya, Sally Septiana. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang pembibitan pohon. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Nah, pembibitan pohon ini adalah suatu tempat yang dikelola dan dirancang untuk memproduksi bibit pohon yang akan dibesarkan dalam kondisi baik hingga bibit-bibit ini siap untuk ditanam. Nah, pembibitan ini dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu pembibitan institusional, kedua pembibitan proyek, ketiga pembibitan kelompok, dan keempat pembibitan perseorangan. Nah, di pembibitan institusional ini dibagi menjadi 3 subkategori, yaitu kategori yang pertama pembibitan penelitian, kedua pembibitan pemerintahan, dan ketiga pembibitan industri. Nah, pembibitan penelitian ini pada umumnya didirikan dan dioperasikan serta dipelihara oleh penelitian milik badan pemerintahan dan institusi akademis, perusahaan, atau organisasi internasional yang didesain untuk menjadi fasilitas permanen yang dapat beroperasi selama minimal 5-10 tahun. Nah, di subkategori yang kedua yaitu pembibitan pemerintah, di mana pembibitan ini didirikan dan dioperasikan oleh badan pemerintahan nasional dan lokal, di mana untuk mendukung program-program reforestasi dan penanaman pohon masyarakat. Nah, di subkategori yang ketiga yaitu pembibitan industri, di mana pembibitan ini didirikan dan dioperasikan oleh industri kayu terpadu berskala besar dan didesain untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, di tipe yang kedua yaitu pembibitan proyek, di mana pembibitan ini didirikan dan dikelola oleh proyek, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi pembangunan. Dan biasanya masa hidup pembibitan proyek ini berkisar 3-5 tahun. Nah, di tipe yang ketiga yaitu pembibitan kelompok, di mana pembibitan ini didirikan untuk mengembangkan kapasitas teknis dan kepemimpinan anggota kelompok dan mengembangkan jumlah spesies dan kualitas plasma nutfah yang tersedia bagi anggota kelompok. Di tipe yang keempat yaitu pembibitan perseorangan atau yang sering dikenal sebagai pembibitan rumah tangga. Pada umumnya didirikan dan dikelola oleh petani perseorangan dan keluarga mereka. Dan tujuan pembibitan pohon ini adalah memproduksi sejumlah bibit berkualitas tinggi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna bibit. Nah, adapun tujuan dari pembibitan ini yang pertama pembibitan penelitian, yaitu untuk menghasilkan, mengembangkan, dan menguji serta mengukuhkan protokol kultivasi bibit. Pembibitan ini juga menguji prototipe teknologi dan praktek-praktek yang telah ada. Pembibitan ini juga menyumbangkan ide untuk meningkatkan administrasi dan pengelolaan pembibitan. Nah, sedangkan tujuan pembibitan pemerintahan ini yaitu memenuhi keperluan bibit untuk reforestasi dan program penanaman pohon setempat. Pembibitan ini juga berperan sebagai sumber benih dan bibit dan meningkatkan minat produksi bibit di antara orang-orang yang akan menjadi operator pembibitan skala kecil. Nah, selanjutnya pembibitan industri ini dalam memproduksi bibit yaitu untuk kegiatan perkebunan pohon yang dilakukan oleh perusahaan kehutanan. Bibit ini juga dapat didistribusikan ke masyarakat atau petani penerima kontrak yang mendirikan area perkebunan tambahan. Pembibitan industri ini bersifat komersil dalam memproduksi bibit, terutama untuk perjualan di pasar. Nah, selain pembibitan industri, ada juga pembibitan proyek, di mana tujuannya yaitu untuk diarahkan pada reforestasi dan penanaman pohon masyarakat, yaitu untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan dan meningkatkan mata pencarian. Pembibitan ini juga mengimplementasikan kegiatan pelatihan untuk memperkuat keahlian teknis dan kepemimpinan yang diperlukan oleh masyarakat untuk membangun sistem pembibitan dan pertanian pohon.
Nah, selanjutnya ada tujuan pembibitan kelompok. Tujuan dari pembibitan kelompok ini adalah untuk menyediakan bibit kepada anggota pembibitan agar mereka dapat mengembangkan sistem pertanian berbasis pohon milik mereka. Pembibitan ini juga meningkatkan keahlian teknis dan kepemimpinan anggota dan memberi mereka kesempatan untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan bibit. Bibit dapat juga diproduksi untuk anggota masyarakat dalam rangka memperkuat hubungan lokal dan modal sosial. Nah, yang terakhir ada tujuan pembibitan individual atau pembibitan perseorangan. Nah, biasanya pembibitan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan bibit pohon keluarga. Pembibitan ini juga memberikan pendapatan lewat penjualan bibit. Sama halnya dengan pembibitan kelompok, bibit ini dapat diproduksi untuk anggota masyarakat dalam rangka memperkuat hubungan lokal dan modal sosial. Nah, selain tujuan pembibitan ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembibitan sementara, di mana pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun, dan letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunannya juga sederhana. Adapun keuntungan dari pembibitan sementara ini, yang pertama, kesuburan tanah relatif masih baik, yang kedua, biaya pengangkutan bibit lebih murah, dan yang ketiga, kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan penanaman. Sedangkan kerugiannya juga yang pertama, tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih, dan yang kedua, biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu pembibitan permanen, di mana pembibitan ini biasanya berukuran luas dan dipergunakan untuk jangka waktu yang lama, dan bangunannya juga dibuat permanen. Keuntungan dari pembibitan ini adalah yang pertama, bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengelolaan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Yang kedua, kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan pemupukan, dan yang ketiga, pengawasan lebih efisien. Keempat, penerapan teknologi pembibitan lebih mudah dilakukan, dan yang kelebihan yang kelima yaitu administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Nah, pembibitan ini juga memiliki langkah-langkah dalam pembangunan pembibitan, di mana yang pertama kita harus memilih lokasi pembibitan, yang dimana kita harus melihat lokasi tersebut jauh dari gangguan ternak atau pengganggu lainnya seperti banjir. Dan karena keamanan bibit merupakan salah satu prioritas pertama dalam tahap pembibitan. Dan yang kedua, kita harus melihat lokasi dekat dengan lokasi penanaman, karena pemilihan lokasi pembibitan yang dekat dengan lokasi penanaman adalah untuk mempermudah penanaman dan mengurangi biaya pengangkutan bibit dan mengurangi stres bibit yang akan dipindahkan. Dan yang ketiga, lokasinya mudah dijangkau, yaitu karena pemilihan lokasi yang mudah dijangkau bertujuan agar pembibitan dan pemeliharaan bibit dapat dilakukan dengan lebih baik. Lokasi yang mudah dijangkau membuat tenaga kerja akan lebih mudah mencapai lokasi. Nah, yang keempat, kita harus melihat kemiringan lokasi, di mana datar lokasi dengan kemiringan maksimal 5%, karena lahan datar akan memudahkan dalam membuat desain lokasi pembibitan. Lokasi yang datar ini juga akan memudahkan peletakan bibit dalam polybag dan juga memudahkan peletakan bak persemaian. Nah, yang kelima yaitu kita harus memilih lokasi dengan tingkat kesuburan yang baik, yaitu untuk penyapihan tidak lagi menggunakan polybag. Dan yang keenam, kita harus memilih lokasi dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan vital dalam tahap pembibitan. Untuk memudahkan pelaksanaan pembibitan, maka akan sangat membantu jika lokasi pembibitan dipilih dekat dengan sumber air. Walaupun demikian, jika sumber air tidak tersedia secara alami seperti sungai atau anak sungai atau danau dan rawa, maka dapat dibuat sumber air buatan seperti sumur atau embung buatan.
Nah, selain memilih lokasi, langkah dalam pembibitan ini yaitu kita harus membuka lahan, di mana pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Yaitu untuk pembibitan yang tidak begitu luas, maka pembukaan secara manual akan jauh lebih baik, terutama dari aspek penyerapan tenaga kerja dan untuk menjaga kesuburan tanah lokasi pembibitan. Dan pohon-pohon yang tidak terlalu mengganggu tidak perlu ditebang. Pohon ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pelindung. Nah, selain pembukaan lahan, kita harus juga mengadakan sarana dan prasarana dalam langkah-langkah pembangunan pembibitan, di mana sarana penunjang yang perlu untuk suatu lokasi pembibitan adalah sarana jalan, di mana sarana jalan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengangkutan saprodi, media tanam, dan benih atau bibit. Kecuali itu, jalan juga berguna untuk pengawasan dan pemeliharaan bibit. Ukuran jalan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Nah, sarana dan prasarana yang kedua yaitu gudang peralatan dan saprodi, di mana gudang peralatan dan saprodi ini digunakan untuk menyimpan peralatan dan sarana produksi yang diperlukan dalam pembibitan. Gudang untuk saprodi ini harus lebih bersih dan tidak lembab, terutama untuk penyimpanan pupuk. Nah, selain itu kita juga memerlukan gudang penyimpanan media tanam, karena gudang ini juga dapat dibuat langsung sebagai tempat pencampuran media, bahkan jika perlu dapat dibuat tempat khusus untuk pembuatan kompos. Nah, yang keempat yaitu kita memerlukan bedeng tabur, di mana bedeng tabur ini diperlukan jika benih yang akan diusahakan pada pembibitan mempunyai ukuran yang relatif kecil. Dan bedeng tabur ini dapat dibuat dari papan dengan ukuran 1 meter kali 5 meter atau bak plastik berukuran lebih kecil, umpamanya 50 kali 50 kali 25 cm. Ukuran bedeng tabur ini tergantung jumlah benih yang akan disemaikan. Permukaan bedeng sebaiknya ditinggikan 10-15 cm dari permukaan tanah. Dan bedeng tabur ini dibangun di bawah naungan dengan ketinggian 75 cm di bagian barat dan 50 cm di bagian timur. Nah, selain bedeng tabur, kita juga memerlukan bedeng sapi, di mana gunanya bedeng sapi ini yaitu untuk meletakkan bibit dari hasil persemaian. Dan bedeng sapi ini dapat dibuat dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai kebutuhan dan ukuran lokasi pembibitan. Bedeng sapi ini juga sebaiknya ditinggikan 10-15 cm dari permukaan tanah. Dan naungan bedeng sapi ini dapat dibuat dengan ketinggian 150 cm di bagian timur dan 120 cm di bagian barat. Dan atap naungan ini dapat dibuat dari atap nipa atau rumbia. Nah, pembangunan pembibitan ini juga memerlukan instalasi penyiraman, di mana instalasi penyiraman ini dapat dibuat dengan cara sederhana, dengan menggunakan bak penampung air yang diletakkan di sekitar bedeng tabur atau bedeng sapi, atau bisa juga langsung mengambil air dari sumber air jika tersedia dekat dengan bedeng tersebut. Cara lainnya yaitu dapat menggunakan pompa air, di mana air dinaikkan ke atas penampungan yang diletakkan di atas tower. Kemudian air dari tower ini dibagi ke lokasi pembibitan dengan menggunakan jaringan pipa. Nah, yang terakhir, untuk melengkapi lokasi pembibitan, sebaiknya juga dibangun saluran pembuangan air dan pagar di sekeliling lokasi pembibitan. Nah, di dalam pembibitan ini ada yang namanya operasional pembibitan, di mana operasional pembibitan ini terdapat langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu kita harus memilih jenis. Adapun untuk memilih jenis tanaman yang akan kita usahakan, dapat kita gunakan acuan untuk memilih jenis tersebut. Yang pertama, kita harus memilih jenis tanaman berdasarkan kegunaan dan manfaat jenis tanaman yang akan kita usahakan nanti. Dan yang kedua, kita harus memilih tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Adapun kemampuan beradaptasi tanaman ini dapat ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Dan berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok tanaman lokal dan kelompok tanaman luar.
Kelompok tanaman lokal adalah jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Sedangkan jenis kelompok tanaman dari luar adalah jenis tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Adapun jika kita ingin menanam jenis tanaman dari luar, maka kita harus melakukan tindakan sebelum jenis tanaman ini kita tanam. Adapun tindakan yang pertama, kita harus melakukan uji kesesuaian dengan lingkungan, yaitu lingkungan tanah dan iklim. Karena jika tanaman tersebut ternyata bisa tumbuh pada lokasi yang kita tanam dan memberikan hasil yang baik, maka jenis tanaman tersebut dapat kita usahakan. Jika tindakan yang pertama terasa sangat berat, maka kita dapat mencari informasi dari hasil penanaman jenis tanaman yang akan kita tanam pada lokasi yang berdekatan dengan lokasi di mana tanaman yang akan kita tanam. Khusus untuk tanaman yang akan kita tanam pada lahan yang kritis seperti untuk penghijauan, reboisasi, kita harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat yang pertama, kita harus memilih tanaman yang mampu hidup pada kondisi lingkungan yang beragam. Syarat yang kedua, kita harus memilih tanaman yang mampu hidup pada lahan yang kritis atau miskin unsur hara. Dan syarat yang ketiga, kita harus memilih tanaman yang mampu hidup pada lahan yang terbuka atau tanaman yang tidak perlu naungan. Dan syarat yang keempat, kita harus memilih tanaman yang cepat tumbuh. Syarat yang kelima, kita harus memilih tanaman yang cepat berbuah dan dapat menghasilkan buah banyak. Dan syarat yang terakhir, kita memilih tanaman yang mudah diperbanyak, baik secara generatif ataupun secara vegetatif. Adapun langkah yang kedua dari operasional pembibitan adalah pengadaan benih, di mana benih yang akan kita usahakan dapat kita ambil dari kebun benih yang dengan sengaja dirancang dan dibangun untuk menyediakan benih. Dan benih juga dapat diambil dari tegakan benih. Tegakan benih ini berbeda dengan kebun benih karena pada tegakan benih yang dijadikan sebagai benih adalah pohon-pohon yang telah ada di kawasan hutan atau kebun. Pohon-pohon yang telah ada ini diseleksi dan dipelihara sebagai pohon induk. Adapun syarat-syarat untuk dapat dijadikan sebagai pohon induk, yang pertama harus tanaman ini harus mempunyai pertumbuhan yang baik dan sehat. Yang kedua, tanaman ini mempunyai kualitas hasil yang baik. Dan yang ketiga, tanaman ini sudah dewasa atau matang. Yang keempat, tanaman ini bukan pohon tunggal yang hidup terisolir. Yang kelima, tanaman ini dapat menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Langkah yang ketiga dari operasional pembibitan adalah pemanenan benih, di mana benih dapat kita panen pada saat benih sudah masak secara fisiologis. Buah yang sudah masak ini biasanya ditandai dengan perubahan warna, dan biasanya perubahan warnanya dari warna hijau menjadi warna merah atau kecoklatan. Dan untuk buah yang mudah pecah, maka pemanenannya dapat dilakukan sebelum buah itu pecah. Langkah yang keempat dari operasional pembibitan adalah penanganan benih, di mana proses penanganan benih terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkannya dengan bagian yang lainnya. Dan cara ekstraksi ini berbeda-beda dan tergantung pada jenis buah dan benihnya. Sebelum diekstraksi, biasanya buah dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari, yaitu berkisar 3-5 hari. Setelah diekstraksi, benih ini dipilih dan dipisahkan dari bagian yang lainnya, dan benih yang terbaik dapat dijadikan sebagai bahan perbanyakan. Langkah kelima dari operasional pembibitan adalah penyimpanan benih. Karena perbedaan waktu kesediaan benih dan waktu penyemaian, maka biasanya benih harus terlebih dahulu disimpan. Tetapi tidak semua benih dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dan untuk benih yang tidak tahan disimpan dalam waktu yang lama, maka dapat langsung ditaburkan tanpa penyimpanan. Dan untuk benih yang tahan terhadap penyimpanan yang cukup lama, maka dapat disimpan dalam lemari es.
Nah, langkah yang keenam dalam operasional pembibitan adalah perlakuan benih, di mana secara umum benih akan berkecambah jika dikecambah dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Tetapi ada juga beberapa jenis benih yang memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansinya. Adapun perlakuan khusus yang dapat kita lakukan secara sederhana, yang pertama dengan cara mekanis, di mana kita melakukan pengikisan atau pengamplasan terhadap benih, di mana cara ini digunakan untuk benih dengan cangkang atau kulit biji yang keras dan seperti benih kemiri dan benih kenari. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara fisik, di mana dapat kita lakukan dengan cara merendam benih dalam air dingin atau air panas selama periode waktu yang tertentu. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara kimia, yaitu dengan melakukan benih dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat ya, dengan persen 95, dan untuk benih kemiri atau kenari direndam selama 15-20 menit dengan asam sulfat ini. Nah, langkah yang ketujuh dari operasional pembibitan ini adalah penaburan benih, di mana penaburan benih ini bertujuan untuk memperoleh kecambah yang baik dan sehat. Dan cara penaburan ini berbeda-beda tergantung kepada kepada ukuran benihnya. Nah, langkah yang kedelapan dalam operasional pembibitan adalah penyapihan bibit, di mana penyapihan ini adalah proses pemindahan bibit dari bedeng tabur atau bak perkecambahan ke polybag atau bedeng sapi lainnya. Dan sebelum kecambah ini dipindahkan, kecambah terlebih dahulu disiram sehingga media lebih gembur, sehingga akar lebih mudah tercabut dengan tanpa merusaknya. Dan kemudian bibit ini dipindahkan sementara ke bak yang berisi air, dan air ini bisa dicampur dengan fungisida atau pestisida, dan bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang dengan baik, dan bibit yang berada dalam bak air ini kemudian dipindahkan ke dalam polybag yang telah disiapkan. Dan pemindahan ke polybag dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 3-4 cm dengan menggunakan kayu, dan bibit dipindahkan, kemudian lubang tanam kembali ditutup dan dipadatkan. Pemindahan bibit ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam pemindahan bibit ini, akar tidak boleh tertekuk karena akan mengganggu pertumbuhan. Nah, langkah yang kesembilan dalam operasional pembibitan adalah media tanam, di mana media tanam ini untuk bibit pada fase penyapihan, tergantung kepada bahan yang ada di lapangan. Dan tanah permukaan ini dapat digunakan sebagai media tanam yang dicampur dengan pasir, pupuk kandang, dan kompos. Dan media tanam ini dimasukkan ke dalam polybag setidaknya 1 minggu sebelum bibit ini dipindahkan. Dan selama masa inkubasi, polybag ini disiram 1 kali sehari. Untuk penyiraman ini bertujuan untuk membuat proses pematangan kompos atau pupuk kandang yang berjalan dengan lebih baik. Dan penyiraman ini juga dapat berfungsi untuk media tanam menjadi basah secara merata sehingga bibit dapat suplai air dengan cukup. Nah, di pembibitan ini perlu adanya pemeliharaan, di mana cara pertama pemeliharaan dengan cara kita menyiram bibit tersebut, di mana penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan di sore hari, atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika kondisi media tanam masih cukup lembab pada sore hari dan tanaman kelihatan segar, berarti persediaan air cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Cara sederhana penyiraman tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan gembok. Nah, selain penyiraman, pemupukan juga sangat penting dalam pembibitan, di mana pemupukan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman, sehingga kebutuhan pupuk ini tergantung kepada jenis tanaman atau umur dan jenis media tanam yang digunakan. Nah, pupuk ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan, di mana pupuk alami ini adalah
pupuk yang dihasilkan dari kotoran ternak yang disebut dengan pupuk kandang dan pupuk hijau. Nah, pupuk hijau ini adalah sisa bagian tanaman yang digunakan sebagai pupuk. Nah, sisa tanaman ini dapat langsung dibenamkan dalam media tanam, tetapi jika untuk pembibitan, sebaiknya sisa tanaman ini dibuat kompos terlebih dahulu. Nah, kalau pupuk buatan ini adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik, di mana biasanya pupuk ini dapat dibeli di toko-toko pertanian. Dan adapun contoh dari pupuk buatan ini adalah pupuk urea, pupuk TSP dan SP36, dan pupuk KCL dan pupuk lainnya. Nah, pupuk ini tidak bisa sembarangan dikasih karena untuk media perkecambahan maka pupuk tidak diberikan, karena jika terjadi kesalahan justru pemberian pupuk ini pada fase ini dapat mengakibatkan kematian bibit, dan hal ini dikarenakan bibit masih terlalu kecil dan tidak tahan terhadap perubahan konsentrasi pada air tanah. Dan jika untuk bibit di penyapihan dapat digunakan pupuk TSP dan SP36 dengan takaran 1 gram atau 1 sendok teh per polybag. Sedangkan untuk pemupukan lanjutan dapat digunakan dengan pupuk majemuk NPK sebanyak 60 sampai 65 gram yang dilarutkan ke dalam 10 liter air. Kemudian larutan ini disemprotkan ke bibit yang berumur minimal 1 bulan di penyapihan. Pemupukan ini dilakukan secara teratur 2 minggu sekali, dan penggunaan pupuk dengan cara semprot ini bertujuan untuk mengurangi resiko kematian bibit akibat pemupukan. Nah, selain pemupukan, kita harus juga mengendalikan hama dan penyakit, karena hama dan penyakit ini merupakan salah satu permasalahan besar dalam bidang pertanian, sehingga tidak mengherankan jika begitu banyak usaha dan cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit tersebut. Nah, ada beberapa cara dalam pengendalian hama dan penyakit ini. Adapun cara yang pertama yaitu dengan cara kultur teknis, di mana cara kultur teknis ini adalah dengan cara menjaga kebersihan lokasi penanaman. Adapun cara yang lainnya adalah yang dapat digunakan adalah dengan mengatur saluran drainase, penyiraman bibit seperlunya, dan memangkas pohon peneduh yang tidak diperlukan. Cara tersebut untuk mengurangi kelembapan lokasi pembibitan, karena lokasi yang lembab adalah tempat yang sangat disukai oleh jamur untuk berkembang. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara mekanis, di mana cara mekanis ini adalah cara pengendalian hama dan penyakit dengan cara mengambil dan membunuh hama yang ditemukan di pembibitan, serta memangkas dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang penyakit. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara biologi, di mana cara ini adalah dengan cara memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakit. Contohnya yang paling sederhana adalah pengendalian tikus dengan menggunakan burung hantu dan penggunaan jamu antagonis untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Cara yang keempat yaitu dengan cara kimia, di mana cara pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan bahan kimia ini semakin luas digunakan. Salah satunya dengan bahan insektisida, yaitu yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Nah, bahan yang kedua yaitu fungisida, yaitu untuk mengendalikan jamur. Nemastisida yaitu untuk mengendalikan cacing, dan herbisida yaitu untuk mengendalikan gulma. Tetapi penggunaan bahan kimia ini untuk mengendalikan hama dan penyakit secara serampangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan manusia. Nah, cara yang terakhir dalam pengendalian hama dan penyakit yaitu dengan cara pengendalian terpadu, di mana pengendalian secara terpadu ini merupakan kombinasi berbagai cara pengendalian hama dan penyakit. Nah, selain pengendalian hama dan penyakit, kita juga harus mengendalikan gulma, di mana pengendalian gulma ini sebaiknya dilakukan secara mekanis, yaitu dengan cara menggunakan alat sederhana seperti parang, cangkul, arit, dan lain-lainnya.
Nah, langkah terakhir dalam pemeliharaan tanaman yaitu dengan pemotongan akar, di mana pemotongan akar ini dilakukan untuk akar yang keluar dari polybag. Pemotongan akar ini dapat dilakukan dengan menggunakan gunting setek. Adapun tujuan dari pemotongan akar ini adalah yang pertama, mencegah tumbuhnya akar utama yang keluar dari polybag. Yang kedua, merangsang pertumbuhan akar-akar sampingnya. Nah, sebelum bibit dipindahkan ke lapangan, terlebih dahulu kita lakukan seleksi bibit sehingga hanya bibit yang layak tanam yang diangkut ke lokasi penanaman. Adapun kriteria umum bibit yang baik adalah yang pertama, kondisi bibit masih segar dan berwarna hijau. Yang kedua, bibit bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, bibit mempunyai akar tumbuh dengan baik. Yang keempat, bibit memiliki batang yang kokoh dan tumbuh lurus, dan bibit yang telah sampai di lokasi penanaman sebaiknya diletakkan pada tempat yang teduh untuk mengurangi resiko kematian bibit setelah dipindahkan. Nah, dalam pembibitan ini kita dapat memperbanyakkan tanaman, di mana perbanyakan tanaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Dan langkah-langkah dari perbanyakan generatif dan vegetatif ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari pembibitan pada pohon, dan sampai jumpa di video selanjutnya.